200 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan membuatku mendapatkan hidup abadi. Tapi ini adalah sebuah kutukan. Aku hanya bisa melihat orang-orang yang kucintai pergi satu persatu. Mungkin saja. Akulah kutukan itu. Tolong. Minum sendirian mana seru? Sini abang temani kamu minum. Jangan sok jual mahal. Paman Zhou, Hotel Bintang 5 sudah dipesan. Kenapa kita harus repot-repot menginap di penginapan kota kecil ini? Kamu kesini mau liburan atau mau kerja? Kerja. Aku ingin kita langsung mulai bekerja besok pagi. Di kota kecil ini, sebagian besar yang tinggal adalah penduduk asli. Orang-orangnya sangat polos dan sederhana. Tapi kalau kita ingin mereka pindah, sepertinya butuh usaha ekstra. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kecuali uang yang kamu berikan kurang banyak benar. Memangnya ada apa di Changsha? Coba katakan. Tempat ini sepertinya tidak sepolos kelihatannya. Laporanmu itu salah. Bos lu, saya kembali ke kamar dulu ya, silakan. Bos sudah kembali. Aku baru saja jalan-jalan, minum terlalu banyak. Tadi ada dua pria tampan berjas yang baru saja check-in. Dilihat-lihat sepertinya mereka kesini bukan untuk liburan. Saat irama marimba mulai mengalun, ah, ya. Bos Gu, mari jalan. Kakak tidak bohong padamu. Kakak ini sudah hampir berumur 200 tahun. Kalau begitu aku akan menikahimu, baiklah. Suamiku yang tampan. Bagaimana penginapannya? Tempatnya lumayan bagus kan? Tidak seburuk yang kubayangkan. Palu, Anda salah paham kemarin. Dia bukan bermaksud begitu. Kenapa banyak omong kosong sekali? Menarik. Ini adalah tempat kami tinggal turun-temurun. Sama sekali tidak akan kami jual. Sebutkan saja berapa harganya. Berapa harganya agar bisa dijual. Berapapun harganya tidak akan kami jual. Jangan pernah datang lagi ke sini lain kali. Padahal aku datang untuk membantu mereka. Beraninya mereka menolakku. Pak Gu, para penduduk desa ini sangat keras kepala. Sebelumnya kita sudah datang berkali-kali. Mereka sama sekali tidak bersikap ramah. Ayo pergi, kita pikirkan cara lain. Pak Lu, kepala Anda sakit lagi. Aku tidak apa-apa. Pria tampan masih muda tapi sangat gila kebersihan. Ada air di gelasnya. Terlalu licin, tunggu sebentar. Maaf, pelayanannya kurang memuaskan ini. Sebagai permintaan maafku, permisi, boleh tahu bagaimana aku memanggilmu? Lu Xinghe. Mohon maaf Pak Lu. Jariku terluka, tolong bantu aku membalutnya.
Pak Su, kelihatannya Anda pria yang sangat serius. Kenapa masih pakai trik murahan seperti ini? Mau mengambil kesempatan dari perempuan ya? Maafkan aku ya. Aku salah lihat anjir. Pak Lu bar dan penginapan ini semua miliknya. Bagaimana kalau kita akuisisi saja dulu? Tidak usah buru-buru, pengusaha itu yang paling mudah diatur. Sudah 200 tahun. Ini baru pertama kalinya aku melihatnya. FBI, jangan-jangan itu adalah pusat penelitian manusia tidak normal. Tapi pria berseragam itu lumayan tampan. Aku habisi kau dulu. Pak Hei. Belum tidur ya? Bos Qiyu sangat suka memanggil Anda tuan ya. Sudah biasa, sepertinya kamu sudah tahu margaku. Sepertinya kamu sudah menyelidikiku. Boleh kita masuk dan bicara di dalam? Tidak boleh. Aku mau istirahat. 1 juta. Ini harga yang dia tawarkan. Sepertinya hal yang dibicarakan sudah tersebar luas. Direktur Lu. 1 juta seharusnya sudah cukup kan? 1 juta itu tidak banyak. Bos Qiyu memang orang yang jujur. Tapi Tapi apa? aset Bos Qiyu jauh lebih dari sekadar 1 juta. Harga ini. Aku tidak setuju. Ambisi anak muda ini besar juga ya. Kalau uang tidak mempan, pakai pesona saja. Lalu menurutmu berapa nilai diriku? Kau mencoba mendapatkanku, aku bermain dengan baik. Tapi aku tidak merasakannya. Apa yang mau kau lakukan? Oke. Jangan ganggu aku. Aku punya jalanku sendiri. Tinggalkan semuanya, jangan tahan aku. Istirahatku, bagaimana keadaannya? Apa penduduk desa rendahan itu sudah mau menjualnya? Belum. Kalau begitu gunakan sedikit paksaan. Apa hal seperti ini masih harus kuajari? Mengerti, aku akan mengurusnya sendiri. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak lagi. Jangan buat aku kecewa. Baik, aku mengerti. Sudah bangun. Ya, soal kejadian tadi malam. Tidak apa-apa, kamu bisa naik kemari. Aku melakukannya dengan sukarela. Uang 1 juta sudah kutransfer kepadamu. Nanti asisten khusus Lin akan memintamu menandatangani kontraknya. Nah kamu, ada apa ini sebenarnya? Pada hari Senin, pria tampan itu mentransfer 1 juta kepadaku. Buku tidak jadi dibeli, malah mentransferku 1 juta. Atau kau bisa menciumku. Pada hari Selasa, tepatnya seperti yang kau katakan. Rasanya berat sekali untuk berpisah. Bos, kau mau kemana? Oh, aku mau pergi jauh. Tempat ini kuserahkan padamu. Baiklah. Permisi, Pak Lu menginap di kamar nomor berapa? Oh, maaf Nona, kami tidak bisa membocorkan privasi tamu. Halo Nona cantik, boleh tahu ada urusan apa mencari Pak Lu? Kau ini siapa? Aku bos di tempat ini. Aku ini tunangan Pak Lu. Sengaja datang jauh-jauh ke sini untuk menemaninya bekerja. Oh, tapi kalau soal privasi tamu, kami tetap tidak bisa sembarangan memberitahunya. Kan sudah kubilang, aku ini tunangannya. Lagi pula tempat ini dan juga kota ini sebentar lagi akan diakuisisi oleh perusahaan Lu. Dan aku ini adalah istri direktur kalian. Masa menanyakan nomor kamar saja tidak bisa? Oh, ternyata begitu ya. Aku mengerti. Kenapa kau datang kemari? Ibumu khawatir kau tidak terbiasa tinggal di daerah terpencil ini. Makanya dia menyuruhku untuk datang menemanimu. Tidak perlu. Biarkan aku menemanimu ya. Lagi pula kita juga akan segera bertunangan. Kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama untuk memupuk perasaan. Bos Du, tolong pesankan 1 kamar lagi untuk Nona Qin.
Tidak usah repot-repot, sungguh tidak usah repot-repot. Aku sekamar denganmu saja sudah cukup. Benar juga kalian kan sudah mau bertunangan. Tidur sekamar juga hal yang wajar. Tidak boleh. Apa? Pak Lu kalau butuh apa-apa bisa mencarimu. Singhei, kau tidak boleh berada terlalu dekat dengannya. Dia itu benar-benar penggoda. Qin Ziyu, tadi kan ada orang luar. Aku bukan ngomongin kamu. Tolong sadar diri dengan posisimu. Soal pertunangan itu aku belum setuju loh. Singhei. Anakmu. Bos Xiao, ini kontrak pengalihannya. Soal penginapan dan bar ini, Presdir Lu sudah berpesan khusus untuk menambah 2 juta lagi buat Anda. Kembali dan beritahu Presdir Lu. Aku tidak jadi menjualnya. Bos Qiu, bukannya Presdir Lu sudah sepakat dengan Anda. Bagaimana Anda bisa menarik kata-kata Anda? Memangnya sepakat apa? Apa dia memberitahumu? Nah, itu dia jawabannya. Kembali dan sampaikan pada Presdir Lu. Dia tahu betul apa yang aku mau. Sudah selarut ini. Presdir Lu mau pergi kemana? Cuma melihat-lihat saja. Kalau malam di sini sangat gampang tersesat. Apa perlu aku tunjukkan jalannya? Tidak usah repot-repot. Rencana Bos Jiao, terlalu banyak, aku takut kamu berubah pikiran di tengah jalan. Kenapa? Takut aku memakanmu ya? Bos Qiu. Jangan berpikir hanya karena pernah terjadi sesuatu di antara kita, kamu bisa bertingkah seenaknya. Urusan kontrak itu kan jelas-jelas ada sebelum kita tidur bareng. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu? Kamu sudah melewati batas. Apa yang harus aku lakukan agar kamu benar-benar menyukaiku? Apa kamu terluka? Dasar bocah. Kamu bahkan melupakan. Lukamu sendiri. Kalau aku orang asing, mana mungkin aku sepeduli ini padamu. Di pertemuan warga desa besok, aku akan membelamu. Grup Lu kami ini bukan hanya sekadar membeli tanah, kami juga berencana memberikan dana untuk merenovasi kota tua ini secara menyeluruh, lalu mengelolanya secara komersial. Kami sama sekali tidak mengerti omongan kalian itu. Kalau Zucha ini dijual, kami mau makan dan minum apa? Soal itu Bapak Ibu tenang saja. Bos Lu kami bersedia untuk bekerja sama dengan kalian semua dan menjadikan kalian semua mitra bisnis dari grup Lu kami. Kalian tetap bisa tinggal di rumah dan melanjutkan bisnis kalian. Grup Lu akan membuat rencana pemulihan pariwisata yang komprehensif agar semuanya bisa mendapatkan penghasilan. Mengenai keuntungannya, kami akan mengambil 70%. Tentu saja kami akan memberikan gaji pokok kepada kalian. Dan juga jaminan kesehatan. Tawaran Bos Luo ini lumayan bagus. Saya ini seorang pengusaha. Saya setuju. Qiu Biao. Kamu itu cuma orang luar, apa hakmu bicara di sini? Benar sekali. Keluarga kami sudah tinggal di sini turun-temurun. Kamu baru 10 tahun di sini. Apa hakmu ikut campur, dasar tidak becus? Jangan-jangan Qiu Biao ini suruhannya grup Lu. Pantas saja hubungannya dengan bapak-bapak di desa ini tidak jelas. Kamu mau merayu suami kami ya? Dan merebut harta keluarga kami ya? Kenapa? Kelakuan aslimu sekarang sudah ketahuan. Kamu bilang apa barusan? Anda Bos Liu kan, bukan manajer Lu. Saya dan Bos Qiao juga baru kenal. Sudah cukup. Kemana-mana cuma naik sepeda, turis juga sudah tidak ada yang datang. Kalau terus-terusan begini, bagaimana kita bisa berjualan? Benar juga, Bapak Ibu bukan cuma bisa langsung menerima uang kompensasi lahan secepatnya, tapi juga tetap bisa membuka usaha untuk mencari untung. Bisa dapat banyak uang, enak bukan? Apanya yang bagus? Kecuali Pak Lu berinvestasi dulu untuk membantu memperbaiki rumah kita. Jalanan dan jembatan diperbaiki dulu baru kita bicara lagi. Silei, kebiasaan burukmu yang suka mencari untung ini belum berubah juga. Aku melakukan ini demi kebaikan kita semua, supaya ada jaminan kan? Kawan, kalau kamu ingin mendapat bagian uang dari pembebasan lahan ini, kamu harus menjadi warga kota Yunxi. Dengan begitu kamu bisa menikah denganku.
Ini siang bolong, kamu tidak mabuk kan? Aku mau menikahimu, itu tandanya aku menghargaimu. Umurmu sudah hampir 30 tahun. Kenapa masih sok jadi gadis muda? Kak, aku tidak suka saat kita sedang rapat membahas hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tuntutan kalian akan dipertimbangkan oleh grup lu. Kak Lu, apa akuisisinya berjalan lancar hari ini? Kenapa kamu ke sini? Bukannya kamu punya kamar sendiri? Aku kan tunanganmu. Wajar kan kalau aku perhatian padamu? Cepatlah kembali. Aku mau istirahat. Kalau begitu kamu tidurlah lebih awal ya. Kak Lulu, kamu sudah bangun, sini aku bantu. Kak Mo, setelah malam ini berlalu aku akan menjadi milikmu. Pak Lu, kamu kenapa? Aku dibius. Apa ini hanya alasan yang sengaja dibuat-buat? Bukan. Kak Lu mau kemana? Kembalilah. Bikin aku kesal setengah mati saja. Bukannya katanya cuacanya akan sangat dingin. Kenapa tenaganya masih sekuat itu? Kenapa nasibku sial sekali? Semalam Nona Qin yang membiusmu. Kalian anak muda zaman sekarang benar-benar liar kalau bermain. Kalau tidak suka langsung main bius saja. Aku sama sekali bukan orang seperti itu. Kamu tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lupakan saja. Lagi pula ini bukan yang pertama kalinya. Tidak bisa. Kali ini aku yang berinisiatif mengetuk pintumu. Tidak kusangka kau ternyata cukup konservatif. Tapi aku tidak berniat untuk menikah. Kau tidak perlu melakukan ini padaku. Lagi pula ini tidak ada hubungannya denganmu. Kita berdua sudah sama-sama dewasa. Dan saling mau sama mau. Bos jelek, apa kau ada di dalam? Aku baru saja mendengar suaramu. Nona Qin mencariku sepagi ini, apa ada urusan? Tidak ada urusan apa-apa, cuma mau tanya apa kau baru saja melihat Presdir Lu? Presdir Lu ya, aku tidak melihatnya. Bukankah dia seharusnya ada di kamarnya sendiri? Kalau begitu tolong Bos Kyu bukakan pintunya. Sepertinya itu kurang pantas. Kita kan sama-sama wanita. Apanya yang tidak pantas? Nona Qin sampai sebegitunya ingin masuk. Apa karena takut Presdir Lu ada di kamarku? Kalau memang dia tidak ada, buka saja pintunya. Kalau kau tidak percaya padaku, ya mau bagaimana lagi? Jadi kau tidak mau buka pintu ya? Baiklah, kalau begitu akan kudobrak. Nona Qin. Meskipun dekorasi tempatku ini tidak sebanding dengan hotel bintang 5, tapi kau tetap harus membayar ganti rugi jika merusaknya. Apalah artinya mengganti satu buah pintu? Asalkan aku mau, seluruh jalan ini pun bisa kubeli. Kalau Nona Qin memang sehebat itu, seharusnya kau pergi membantu Presdir Lu mengakuisisi kota Yunxi. Minggir kau. Aku mau masuk.
Dia sudah bilang, dia tidak bersungguh-sungguh. Bukan urusanmu. Dia sudah pergi, keluarlah. Kenapa kau bisa punya foto ini? Kenapa kamu berani ngacak-ngacak barangku? Dan juga ruang rahasia di dalam sini. Sebenarnya siapa kamu ini? Presdir Lu. Ini adalah bibiku. Aku bebas mendekorasinya sesukaku. Aku sama sekali tidak perlu menjelaskannya padamu. Lalu ada apa dengan foto ini? Foto ini diambil saat kejadian 18 tahun yang lalu. Di pesta perayaan saat orang tuaku dibunuh. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa wajahmu sangat mirip dengannya? Ini adalah barang peninggalan dari bibiku. Bibi. Benar, setelah paman dibunuh di pesta itu. Bibiku akhirnya meninggal dalam kesedihan. Maafkan aku. Sepertinya aku yang sudah salah sangka. Tidak apa-apa, aku memang sangat mirip dengan bibiku. Makanya aku sudah terbiasa dengan hal ini. Kamu pergilah sekarang. Cepatlah pergi, awas nanti Nona Muking kembali mencarimu. Hancurlah dan kau mungkin akan menemukan tempatmu. Nikmatilah tarianmu. Bernyanyilah. Bernyanyilah. Halo. Halo, apakah Anda ingin memesan kamar? Aku ingin bertanya apakah Presdir Lu menginap di sini. Presdir Lu ini ternyata main gila dengan laki-laki maupun perempuan dia. Hal itu adalah privasi tamu hotel. Jadi kami tidak bisa memberitahukannya. Baiklah kalau begitu. Tolong pesankan satu kamar untukku biar aku duduk dan menunggu di sini. Kan sudah kubilang aku datang ke sini untuk urusan bisnis. Maaf, kami tetap tidak bisa memberitahukannya. Kami sudah mendiskusikannya kembali, dan memutuskan untuk tidak lagi melakukan hal-hal itu. Pimpinan kami dan kepala desa. Presdir Lu kami, benar-benar sedang memikirkan nasib dan pembangunan kota kecil ini. Aku tahu semuanya sudah saling berdiskusi. Dan akhirnya setuju dengan rencanamu. Kalau begitu Pak Kepala Seksi, mari kita bersama-sama menandatangani kontrak ini. Saya tidak setuju. Anda ini siapa? Kita sedang rapat. Siapa yang membiarkan Anda masuk? Xiaoqi, kenapa kamu ada di sini? Dengar-dengar ada proyek bagus di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Kepala desa, saya tidak peduli syarat apa yang diberikan Presiden Lu kepada kalian. Saya akan memberikan tambahan lebih dari tawarannya itu. Syarat apa? Kalau belum tanda tangan kontrak berarti batal. Dasar pelit. Bukankah persaingan bisnis memang seperti ini? Presiden Lu ternyata masih percaya hal mistis ya? Kak Lu sayang. Kamu masih berani datang ke sini? Kak Lu, aku minta maaf. Aku begini karena terlalu mencintaimu. Aduh, kenapa Presiden Lu sama sekali tidak tahu cara bersikap lembut pada wanita? Xiaoqi, aku harap kamu bisa menghilangkan kebiasaan burukmu yang suka ikut campur itu. Kenapa dibilang ikut campur? Kita bertiga kan sudah saling kenal sejak kecil. Memangnya salah kalau aku peduli dengan urusan asmara temanku? Aku ini bukan temanmu. Ini dari acara perjamuan bisnis yang kita hadiri bersama, dan juga acara lainnya. Kelihatan jelas kalau kamu orang yang tangguh. Adikin, mendingan kamu ikut aku saja. Aku tidak mau. Aku cuma cinta sama Kak Luku sayang. Halo. Bos Xiao mungkin tidak tahu kalau aku dan Presiden Lu adalah teman baik. Oh, aku malah belum pernah dengar Presiden Lu bilang begitu. Lagi pula aku juga tidak akrab dengannya. Benar juga Lu Xinhan. Si kepala batu itu tidak mengerti romantisme. Bos Xiao boleh sering-sering bertanya. Kakak, tunggu aku.
Xiaoqi itu bukan orang baik. Jauhi dia. Presiden Lu menjagaku selarut ini, juga tidak terlihat seperti orang baik. Aku cuma tidak bisa tidur oke. Aku sudah pulang dengan selamat. Presiden Lu juga sudah bisa pulang untuk tidur. Menikahlah denganku, Hei. Apa orang kaya seperti kalian selalu sembarangan soal pernikahan? Aku mencintaimu. Bocah ingusan, tahu apa kamu soal cinta? Lu Xinghai, kamu tidak seharusnya jatuh cinta padaku. Selama bertahun-tahun orang yang aku cintai selalu mengalami kecelakaan. Aku ini kutukan. Kamu dengar sendiri kan, Kak Lu kesayanganmu itu lebih memilih menikahi orang yang baru dia kenal, daripada menikah denganmu. Jalan ini pikir dia siapa berani membandingkan dirinya denganku. Kak Lu pasti sudah ditipu olehnya. Kalau kamu tidak menyingkirkannya, Kak Lu kesayanganmu tidak akan pernah berpaling kembali padamu. Bagaimana cara menyingkirkannya? Aku tidak mau kalau harus membunuh orang. Kamu tidak perlu turun tangan sendiri kamu, hanya perlu merencanakan sebuah kecelakaan. Soal urusan perkumpulan kali ini kalian boleh pulang duluan. Wah, Presdir Lu sedang sibuk ya? Kalau saja Presdir Xiao tidak ikut campur, kami permisi dulu. Hei, yang begini masa belum bisa diselesaikan juga? Pak Lin. Sialan, susah banget. Oh iya. Apa kamu melihat Bos Qiu? Kenapa kamu mencari Bos Qiu ke tempatku? Soalnya tadi aku melihat teman-teman perempuan Bos Qiu pergi keluar bersama. Kukira kamu tahu mereka ada di mana. Wu Ziyu dan yang lainnya keluar bersama. Tidak tahu ya sudah, kalau kamu tidak tahu, lanjutkan saja pekerjaanmu. Xiao Lin Hei, tolong periksa ini. Nona Qin, kamu terlalu banyak pikiran. Aku tidak akan merebut Presdir Lu darimu. Sungguh, kamu juga tidak akan bisa merebutnya. Aku harap kedepannya kamu menjauh dari Presdir Lu. Itu sih tergantung kapan kalian selesai mengurus pekerjaan. Sudah pergi dari sini. Sekarang turun ke bawah. Kenapa kalian semua berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya? Tentu saja. 3 juta dan pergilah. Menghilanglah dari Kak Lu. Uang bagiku hanya sekadar angka. Tapi kau tenang saja. Aku akan menjauh dari Kak Lu kesayanganmu. Menolak cara baik, malah minta cara kasar. Kalau begitu 3 juta ini untuk membeli nyawamu. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Seluruh gedung ini milik grup Lu. Sepertinya memang sulit untuk putus hubungan denganmu. Mungkin 18 tahun yang lalu. Muda dan siap. Ku dengar Qin Ziyue menemuimu. Tenang saja, aku tidak bilang apa-apa. Bukan itu maksudku. Kau salah paham. Tentu saja. Dia memang sangat cemburuan. Aku cuma takut dia melakukan sesuatu padamu. Direktur Lu. Terakhir kali aku sudah bicara sangat jelas padamu. Aku tidak mau ikut campur urusanmu. Kakak beradik. Aku tidak tahu kenapa kau membenciku. Tapi aku tahu kau adalah orang yang selama ini ku cari. Aku tidak membencimu. Hanya saja kita berasal dari dunia yang berbeda. Kalau begitu mari ciptakan dunia milik kita sendiri. Lu. Apa kau sudah terlalu terbiasa menjadi bos yang arogan? Lepaskan aku dulu. Aku tidak mau. Aku bisa memikirkannya sedikit. Dan di sanalah seorang pemuda bertemu dengan calon pengantinnya. Masih tertawa, aku baru saja memesankannya untukmu. Baik. Apa dia akan berbeda? Kuharap nasib buruk tidak menimpanya. Remnya belum apa?
Xing He, Xing He. Xing He. Pada akhirnya apakah aku sungguh tidak bisa melepaskan diri dari kutukan ini? Aku yang salah. Mengapa setiap kali aku jatuh cinta pada seseorang, kau selalu merampasnya dari sisiku? Mengapa? Su Sihe. Aku sangat merindukanmu. Tetapi aku tidak boleh mencintai. Empat detik. Tumor. Pasien butuh pertolongan darurat segera. Sebaiknya kau obati dulu saja luka luarmu itu. Aku tidak mau. Baiklah, kalau kau merasa ada keluhan lain, panggil saja perawat yang lain. Aneh sekali mengapa aku tidak terluka sama sekali. Halo, apa? Kecelakaan mobil. Baik, aku mengerti. Apakah lukanya parah? Kalau begitu ini kesempatan bagus mumpung dia kecelakaan. Bukankah grup lu ini akan segera menjadi milik kita? Hati-hati dulu. Jangan sampai kau ketahuan saat berada di depannya. Oke, aku mengerti. Mari kita pulang dan lihat situasinya. Kalau dia tidak apa-apa. Aku masih harus berpura-pura di depannya menjadi sosok yang tulus berbakti. Menjadi anak angkat hebat yang rela mengorbankan kehidupannya sendiri. Organ dalam pasien pecah. Segera lakukan operasi. Beritahu pihak keluarga. Baik, AC. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Organ dalam pasien pecah. Butuh tindakan operasi secepatnya. Apakah Anda keluarganya? Tolong tanda tangan di sini. Operasi ini sangat krusial dan tidak boleh ada kelalaian. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Xiao Miao. Kau pasti akan baik-baik saja. Sudah saya tanda tangani. Kalau sudah ditandatangani, segera amankan pasokan. Dokter Han, pasiennya sudah sadar. Sepertinya dia mau mengatakan sesuatu kepada Anda. Anda jangan banyak bicara dulu. Tenang saja. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Anda. Dokter, saya tidak butuh operasi. Anda bercanda ya? Organ dalam Anda pecah dan mengalami pendarahan. Saya harus segera mengoperasi Anda sekarang untuk menghentikan pendarahannya. Kalau tidak, nyawa Anda bisa terancam. Ahli anestesi. Ahli anestesi, cepat suntikan obat biusnya. Dokter, saya benar-benar tidak apa-apa. Kalau tidak percaya, lihat saja. Begini. Cepat panggil Dokter Zhang dan Dokter Kepala Wang ke sini. Tidak makan ya, ada apa? Berdiri di luar dan tunggu aku. Tunggu, ayo pergi. Selama bertahun-tahun saya menjadi dokter. Baru kali ini saya melihat ada orang yang kecelakaan mobil tapi tidak terluka sedikit pun. Tidak juga sih. Tanganku masih lecet sedikit. Asalkan. Karena tidak ada apa-apa, semuanya bubar saja. Bubar-bubar. Iya, bagaimana dengan Presdir Lu? Bagaimana keadaannya? Dia tidak apa-apa, dia juga cuma luka memar sedikit. Aduh. Qiu Miao. Oh. Kamu juga tidak apa-apa kan? Syukurlah kalau begitu. Hehe. Lalalala. Kamu tidak apa-apa kan? Rasanya sungguh membuat hati ini kecewa. Lepaskan dia dulu. Asal kamu tahu saja.
Keluargaku. Aku sudah tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Anu tadi dokter bilang kamu belum melewati masa kritis. Coba lihat aku berdiri baik-baik saja di sini kan. Dokter, apa kalian yakin dia tidak apa-apa? Kondisi tubuh Nona Kiyu tidak ada masalah serius. Maafkan saya Nona Kiyu. Saya hampir salah mendiagnosis Anda. Saya benar-benar minta maaf. Dokter Bai, gara-gara aku kau jadi meragukan kemampuanmu ya. Kita sampai di rumah sakit terlalu cepat. Aku bahkan belum sempat sembuh sendiri. Kau ini merepotkan sekali. Apa-apaan? Kenapa aku harus bertukar akhir cerita denganmu? Aku bisa jalan sendiri. Lebih baik obati dulu lukamu itu. Lukaku cuma lecet sedikit, tidak apa-apa. Jinhei, coba ibu lihat bagian mana yang luka. Ibu, aku tidak apa-apa. Kau benar-benar membuat ibu jantungan. Bagaimana, apa semua pemeriksaannya sudah selesai? Kenapa lukanya belum diobati dokter? Ibu, ini dokter. Ini semua cuma luka luar. Tidak perlu dikhawatirkan. Oh ya, ini siapa? Dia Kiyu Miao. Ini ibuku. Selamat siang Nona Kiyu. Oh, aku tidak apa-apa. Kalau begitu aku pulang duluan untuk ganti baju. Pergilah istirahat sebentar. Hindari godaan di luar sana. Jangan lupa dengan posisimu. Kepala sekolah, bukankah Anda sudah setuju? Kenapa rencananya sudah dimulai? Benar bukankah sebelumnya sepakat naik 10%? Tapi harga ini juga tidak masuk akal. Kenapa bisa lebih rendah setengah dari Presdir Li? Kalian boleh tidak tanda tangan kok. Kudengar Presdir Lu mengalami kecelakaan di sekitar sini. Sekarang cuma aku yang mau. Terserah kalian saja mau bagaimana. Tuan Chen, kecelakaan Presdir Lu tidak ada hubungannya dengan kami. Kalau kalian masih mau bertahan di kota kecil kumuh ini, maka bersiaplah untuk mati kelaparan. Kata siapa? Tahap selanjutnya. Penawaran yang kuberikan pada kalian tetap sama. Kontraknya ada di sini untukmu. Wah, kamu tidak apa-apa ya? Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Kudengar kamu kecelakaan mobil. Kamu membuatku jantungan saja. Maaf ya. Aku malah membuatmu kecewa. Rasanya kurang memuaskan ya. Biar semua orang melihat sifat aslimu. Bagus. Oke. Ini untukmu, aku kemari cuma mau main-main saja, tidak boleh ya? Sampai jumpa. Hei Lin. Tolong hubungi orang-orang terkait soal akuisisi itu. Baik Pak Lu. Mengerti, biarkan Pak Lu menyelesaikan pekerjaannya dulu baru kembali. Aku yang akan mengurus urusan selanjutnya. Dia benar-benar mengakuisisi kota kecil itu. Jauh lebih cepat dari dugaanku. Sepertinya dia memberi banyak keuntungan pada orang-orang rendahan itu. Biarkan dia rugi besar dulu. Nanti kita akan bergerak lagi. Aku akan mengadakan sebuah pesta perjamuan dan mengumumkan proyek hotel resort di pesta itu. Biarkan dia muncul di depan umum. Kiyu Miao, apa yang sedang kamu pikirkan? Kali ini Lu Xinghai selamat. Itu cuma kebetulan saja. Aku tidak boleh bersamanya lagi. Itu hanya akan membahayakannya. Kiyu Miao. Pak Lu, kenapa kamu datang lagi? Aku datang karena ingin mengajakmu makan malam bersama. Bukankah terakhir kali kamu sudah berjanji padaku? Katanya mau mencoba menjalin hubungan denganku. Ayo berkencan denganku. Gawat. Waktu itu aku terlalu terbawa suasana. Sekarang aku jadi tidak bisa menolaknya. Baiklah, tapi aku tegaskan dulu ya. Kalau sampai terjadi hal buruk lagi, aku benar-benar tidak akan bisa melupakanmu. Kenapa bisa penasaran? Aku yang melindungimu, bodoh. Bukankah kita sudah sepakat untuk menyingkirkan wanita jalang itu? Kenapa Kak Lu sampai hampir ikut terluka? Astaga adik Chen. Aku kan cuma memberimu saran saja.
Soal bagaimana orang suruhanmu itu bertindak, itu sudah bukan urusanku lagi. Untung saja Kak Lu tidak terluka. Kalau tidak aku pasti sudah gila. Tante. Kenapa Xing He belum datang juga? Tenang saja Yueyu, dia pasti akan datang. Beberapa hari ini aku menelponnya tapi dia tidak menjawab. Kudengar dia kecelakaan mobil. Aku benar-benar khawatir setengah mati. Nanti kalau dia sudah datang, kamu bisa menanyakan keadaannya langsung. Dia pasti akan sangat tersentuh. Kenapa banyak sekali orang di sini? Bukankah kita sudah makan malam? Hari ini adalah pesta makan malam keluarga Lu. Itu Presdir Nur. Namaku Qiu Miao. Kenapa dia bisa ada di sini? Kamu mengenalnya? Dia orang yang waktu itu di kota Yunxi, pemilik penginapan tempat Xing He tinggal. Dia sudah berjanji padaku untuk menjauhi Kak Lu. Tante jangan sampai membiarkan Xing He ditipu oleh wanita itu. Bagaimana mungkin wanita udik dari desa ini bisa pantas bersanding dengan Xing He? Nona Qiu, maafkan sambutan kami yang seadanya. Mohon dimaafkan ya. Tidak perlu sungkan. Nona Qiu, sudah lama tidak berjumpa. Kuharap kamu tidak melupakan perjanjian di antara kita. Perjanjian apa? Aku baru ingat ada urusan mendadak di rumah. Aku pamit dulu ya. Buru-buru sekali perginya. Xiao Qi, kenapa kamu ada di sini? Ibu yang memanggil Xiao Qi kemari. Keluarga Xiao itu termasuk keluarga terpandang, dan punya kerjasama bisnis dengan grup Lu kita. Ibu, apa ibu tahu dia juga mengacaukan rencana kita kali ini? Hei, Presdir Lu, saya hanya memberi mereka satu pilihan tambahan saja. Pada akhirnya bukankah mereka tetap memilih grup Lu Anda? Kebetulan sekali. Malam ini saya juga akan mengumumkan rencana tentang kota kecil Yunxi. Selamat datang semuanya di jamuan makan malam grup Lu. Grup Lu kami telah berhasil menyelesaikan rencana pembebasan lahan kota kecil Yunxi. Sekarang mari kita sambut Presdir Lu Xing He ke atas panggung untuk meresmikan rencana Yunxi kepada kita semua. Terima kasih semuanya. Rencana pembebasan lahan kali ini, grup Lu kami berpegang teguh pada prinsip mengutamakan manusia dan mengedepankan etika. Kami sangat yakin dalam 3 tahun ke depan, kami pasti akan membangun kota kuno Yunxi menjadi destinasi wisata unggulan. Mari kita mulai. Oh, ternyata mau dibangun hotel resort ya. Pantas saja Presdir Lu harus turun tangan sendiri untuk membebaskan lahannya. Benar-benar megah ya. Presdir Lu benar-benar tidak main-main ya. Hah, kenapa bisa begini? Kenapa berubah jadi hotel resort? Tempat ini berubah jadi hotel resort, siapa sangka? Membelikannya untuk karyawannya sendiri. Hadiah besar ini aku terima. Proyek ini telah disetujui sepenuhnya oleh Dewan Direksi. Tujuan memintamu pergi ke sana juga karena ini. Proyek Hotel Resort Yunxi kali ini, semua ini berkat putraku Lu Xing He, sehingga rencana pembebasan lahan ini berhasil diselesaikan. Grup Lu kami berencana dalam 3 tahun ke depan untuk membangun hotel resort nomor 1 di Haicheng. Ibu, aku sudah telanjur berjanji pada mereka untuk membantu mereka memperbaiki resort itu. Kenapa ibu tidak memberitahuku soal keputusan ini? Xing He, sebuah resort punya nilai manfaat apa? Kamu harus mengerti niat baik ibu ini. Kalau kamu tidak bersedia, tidak usah ikut campur lagi dalam proyek ini. Xing He, Kak Lu, kamu kenapa? Xing He. Aku ingin jalan-jalan sendirian saja. Bos, Anda kenapa? Biar aku lap sebentar. Aku tidak apa-apa. Tidak akan pernah.
Kalau begitu aku siap menikah denganmu suamiku sayang. Hampir saja aku percaya kalau aku akan bahagia. Qiu Miao si pembawa sial itu cepat tinggalkan dia. Aku hanya akan mencelakainya. Sun Yi memanggilku ke sini kali ini, sepertinya sudah sangat percaya diri. Kudengar kamu sangat tertarik dengan proyek hotel resort. Jadi aku berniat untuk menyatukan kekuatan kita, dan memberikan 50% saham untuk keluarga Xiao. Anda benar-benar sangat memahamiku. Sebelumnya aku memang cukup tertarik, tapi sekarang aku sudah tidak tertarik lagi. Kenapa apa kamu sudah mulai meremehkan proyek ini? Bukan begitu Bibi Sun. Apakah grup lu kalian, sekarang bahkan tidak sanggup mengeluarkan dana 20 miliar? Presdir lu kami itu sedang mempertimbangkan perkembangan jangka panjang. Menambah satu teman itu selalu lebih baik daripada menambah satu musuh. Tapi aku ini orangnya. Dari dulu tidak suka punya teman, hanya suka punya lawan. Aku pergi dulu. Oh iya, kalau aku tidak salah ingat, kota kuno Yunxi masih belum sepenuhnya selesai. Kamu perempuan yang ikut presdir lu menghadiri pesta malam itu kan? Ternyata kamu. Presdir Sun, aku tahu Anda pasti akan mencariku. Jadi aku memberanikan diri untuk datang sendiri. Presdir Sun, aku tahu Anda pasti akan mencariku. Jadi aku memberanikan diri untuk datang sendiri. Kamu cukup tahu diri juga ya. Kalau begitu aku tidak akan banyak bicara lagi. Cepat tanda tangani kontrak ini. Aku sudah lebih dulu kenyang makan asam garam kehidupan daripada kamu. Bocah ingusan kamu masih terlalu hijau. Pak Sun tidak perlu terburu-buru menandatangani kontraknya. Kenapa? Apa kamu merasa uangnya kurang? Uang bukan masalahnya. Hanya saja aku yakin para warga desa pasti cuma percaya pada Pak Lu. Kalau dia tidak ikut serta dalam proyek kali ini sepertinya. Sungguh tidak disangka-sangka, kamu ternyata benar-benar menyukai Xinghai kami. Tapi siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini diputuskan oleh Dewan Direksi. Nona Zhou, kamu harus sadar diri dengan posisimu. Kamu itu cuma bos kecil-kecilan. Jangan pernah bermimpi untuk menikah dengan keluarga kaya raya. Menikah dengan keluarga kaya Pak Sun, kamu terlalu banyak berpikir. Aku ini cuma orang yang selalu menepati janji. Tidak seperti orang-orang tertentu. Aku sudah menyampaikan persyaratanku kepadamu. Mau setuju atau tidak silakan kamu pikirkan sendiri. Coba tolong dicek. Bagaimana latar belakangnya? Tentu saja. Kamu ini. Kamu masih terlalu naif. Tuan muda Nona Cui sudah datang. Keluarlah, baik tuan muda. Syukurlah. Jangan berhenti. Kamu datang lagi. Aku datang untuk menjengukmu. Kamu meremehkanku ya? Jadi begitu pikiranmu. Situasinya sampai jadi begini. Ini semua salahku yang terlalu naif. Awalnya aku pikir, semuanya akan berjalan sesuai dengan harapanku. Ada terlalu banyak hal dalam hidup ini yang tidak berjalan sesuai keinginan kita. Aku sudah terbiasa. Kamu pasti sangat mengerti. Sudah lama tidak bertemu. Kakek. Aduh, Qiu Miao, Qiu Miao. Kenapa kamu ragu-ragu terus sih? Pada akhirnya kamu tetap saja naik keranjangnya. Lagi memikirkan apa sih? Tidak memikirkan apa-apa. Aku sedang berpikir. Apa kamu pernah bermesraan dengan orang lain di ranjang ini sebelumnya? Kan sudah kubilang. Aku cuma pernah melakukannya denganmu.
Dan selanjutnya juga hanya akan melakukannya denganmu. Kalau begitu siapa juga yang berani percaya omonganmu? Malam ini, kamu seutuhnya milikku. Apa Sun Lu itu ibu kandungmu? Dia ibu angkatku. Dan juga mantan sekretaris ayahku. Dia bukan orang sembarangan. Kamu harus ekstra hati-hati. Ibuku melakukan ini hanya demi kepentingan perusahaan. Atau lebih tepatnya demi memikirkan perkembangan grup Lu. Tapi dia tidak perlu membuatmu menjadi orang jahatnya. Aku merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Besok adalah rapat dewan direksi perusahaan. Aku akan datang dan menjelaskannya. Kalau tidak berhasil, aku akan mengumumkan pengunduran diriku dari dewan direksi. Dibandingkan dengan grup Lu, aku jauh lebih ingin bersamamu setiap hari. Cepat panggil bos kalian turun ke sini. Awalnya bilang untuk kawasan ekonomi, tapi kenapa malah dibangun hotel? Hari ini harus ada kejelasan. Benar, hari ini kalian harus memberi kami pertanggungjawaban. Tolong semuanya tenang dulu. Soal pembangunan hotel itu murni keputusan dari perusahaan. Direktur Lu awalnya juga sama sekali tidak tahu. Dia itu manajer umum grup Lu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia pasti sengaja menipu kita agar menandatangani kontrak penjualan tanah. Benar, dasar penipu. Proyek Hotel Resort Yunsi memang bukan keputusanku. Bos, hari ini kau harus memberi kami kejelasan. Besok aku akan pergi ke rapat dewan direksi untuk membatalkan keputusan ini. Bagus ya, aku sudah tahu kalian semua ini sekongkol. Sejak awal aku dan Direktur Lu sungguh tidak tahu menahu soal masalah ini. Aku datang ke sini hari ini justru untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita sudah menandatangani kontraknya. Masa kita yang harus membayar denda penaltinya? Bayar ganti rugi sampai jutaan loh. Bagaimana cara bayarnya? Mohon semuanya tenang. Jika besok aku Lu Xinghe tidak bisa menyelesaikan masalah ini, biar aku saja yang membayar denda penalti kalian semua. Semuanya tolong direkam ya, buat dijadikan bukti juga boleh. Jika Hotel Resort Yunsi tidak direnovasi sesuai dengan rencana yang disepakati sebelumnya, maka kalian semua boleh membatalkan kontraknya, dan seluruh denda penalti yang ditimbulkan akan ditanggung oleh Ku Lu Xinghe secara pribadi. Bos, hari ini kami akan nurut sama Bapak. Ayo kita pulang. Pak Lu, ratusan keluarga ini kalau satu keluarga butuh jutaan, maka denda penaltinya bisa mencapai belasan miliar loh. Masalah ini terjadi karena kesalahanku. Sudah sewajarnya aku yang membayar ganti ruginya. Tapi tolong kamu siapkan dokumennya ya. Besok ikut aku menghadiri rapat dewan direksi. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Bisakah kamu jangan pergi? Aku harus pulang. Lagi pula kamu lupa ya, di seluruh desa cuma aku yang belum tanda tangan kontrak loh. Kamu juga bukannya tidak bisa membatalkan proyek hotel resort itu. Aduh, aku sampai lupa ada berapa banyak uang di dalam sini. Kalau besok Suro tidak setuju, maka Xinghe harus membayar denda penalti sampai puluhan miliar. Uang di dalam sini bakal kurang tidak ya? Halo, saya pemilik kartu bank ini. Saya ingin mengecek sisa saldo. Ya Tuhan. Pemilik kartu ini sudah tidak muncul selama puluhan tahun. Sebelumnya saya tidak pernah butuh uang, tapi sekarang ada urusan yang sangat mendesak. Akan segera saya cek saldonya. Mohon tunggu sebentar ya ampun. Sultan ini punya saldo sebesar 1 triliun dolar. Hah, kok banyak sekali. Sepertinya dulu asal investasi apa saja pasti bakal menguntungkan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Xinghe ini, kok bisa-bisanya telat ikut rapat? Namanya juga anak muda, tapi kali ini Xinghe berhasil mengakui sisi kota kuno Mingqi. Dia sudah berkontribusi cukup banyak. Sepertinya sebentar lagi dia akan ikut mengelola perusahaan. Itu semua berkat didikan direktur utama kita yang hebat. Xinghe memang sangat berjasa kali ini. Tapi agar proyek Hotel Resort Yunsi bisa berjalan sukses, kita tetap butuh bantuan dari orang-orang Bigui Yuan. Tenang saja Direktur, kabar tentang grup keluarga Lu yang akan membangun Hotel Resort Yunsi. Begitu beritanya tersebar, saham grup keluarga Lu langsung melonjak drastis. Benar, coba kalian lihat. Harganya bahkan sudah naik 2 kali lipat. Itu membuktikan kalau pasar sangat optimis dengan proyek ini. Ini semua karena pandangan jauh ke depan direktur utama kita haha.
Obatnya sudah habis, tolong hubungi dia dulu. Halo Dokter Zhang. Ya, Mohon maaf para jajaran direksi, maaf membuat kalian menunggu lama. Tadi saya pergi mengambil beberapa dokumen. Xinghei. Kita jarang-jarang bisa mengadakan rapat direksi seperti ini. Kenapa kamu masih saja datang terlambat? Sudahlah, jangan dibahas lagi, ayo kita mulai rapatnya. Untuk proyek pengembangan Hotel Resort Yunxi, saya sudah melakukan survei lapangan, melakukan renovasi. Untuk membangunnya menjadi kota wisata kuno, jauh lebih cocok daripada membangun hotel resort. Kota kuno jelek dan rusak seperti itu, apanya yang mau direnovasi? Xinghei, ibu memang tidak memberitahumu soal rencana proyek ini sebelumnya. Oh iya, Tapi sekarang harga saham grup keluarga Lu sudah naik 2 kali lipat. Itu adalah bukti yang paling nyata. Kamu tidak perlu mendebatnya lagi. Laksanakan saja rencana akuisisi ini dengan baik. Ibu, saya adalah ketua dewan direksi. Proyek ini sudah diputuskan begitu saja. Direktur Chen, bagaimanapun juga sebelum ayahmu meninggal, beliau menunjukmu sebagai pelaksana tugas ketua dewan direksi. Tunggu sampai kamu menikah nanti, dan memiliki keturunan, lalu resmi menjadi ketua dewan direksi. Baru setelah itu kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Biarkan masalah ini diselesaikan seperti ini saja. Baiklah. Karena semua orang merasa membangun hotel resort jauh lebih cocok, maka aku tidak akan memaksa. Aku memutuskan untuk memberikan seluruh sahamku di grup Lu sebagai uang ganti rugi, untuk mengganti kerugian para penduduk desa. Untuk apa memberikannya kepada mereka? Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Memberikannya sebagai denda ganti rugi, dan tidak lagi ikut campur dalam proyek konyol ini. Iya, kenapa jadi seperti ini? Oh, Nona Qiyu, untuk apa Anda datang ke sini? kenapa memangnya aku tidak boleh datang? Jika Anda datang untuk menandatangani kontrak, itu tentu saja boleh. Kontrak apa yang harus ditandatangani? Sudahlah Nona besar Zhou. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Jika Anda datang bukan untuk menandatangani kontrak, maka silakan Anda pergi dari sini. Anda tidak disambut di tempat ini. Oh, aku dengar hari ini ada rapat dewan direksi. Jadi aku sengaja datang untuk menghadirinya. Hahaha. Kamu datang untuk menghadiri rapat dewan direksi grup Lu kami. Ini benar-benar sangat menggelikan. Hahaha, astaga. Cukup, Xinghei. Jika kamu terus membuat kekacauan seperti ini, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Semuanya sudah melihatnya sendiri. Xinghei terlalu naif. Dia tidak pantas untuk memimpin grup Du. Murong Cheng, hari ini kita semua berkumpul di sini untuk memberikan suara mencabut hak waris Lu Xinghei di masa depan. Ini tidak bisa dibiarkan. Grupmu harus diserahkan kepada keluarga Lu. Peduli amat soal keluarga Lu atau bukan. Dasar orang-orang kolot. Perusahaan ini harus terus berkembang. Wajar saja kalau diserahkan kepada orang yang kompeten. Benar, semuanya demi kemajuan perusahaan. Siapa yang mampu dialah yang jadi direktur. Cih, Mama. Apa di mata mama aku ini sangat tidak berguna. Xinghei, dulu Mama pikir kamu masih kecil. Tapi sekarang kamu sudah sebesar ini, dan masih saja belum dewasa. Mama juga tidak punya pilihan lain. Dulu mendiang ketua Lu menyerahkan perusahaan ini untuk Mama kelola, karena dia tidak ingin melihat jerih payah seumur hidupnya hancur sia-sia. Ternyata mama melakukan semua ini demi hal itu. Xinghei. Mama melakukan ini juga demi kebaikan perusahaan. Mama terpaksa mengorbankan keluarga demi kepentingan bersama. Kamu jadilah tuan muda besar keluarga Lu yang baik. Rapat Dewan Direksi Grup Lu. Kenapa tidak memanggilku? Ternyata kamu kepala pelayan Zhou. Kenapa kamu membiarkannya masuk? Aku Qiyu Miao. Kenapa kamu datang ke sini? Ada apa? Masa orang luar bisa sembarangan menerobos masuk ke rapat Dewan Direksi? Bukankah ini rapat Dewan Direksi? Tentu saja aku setia. Kamu pikir kamu bisa ikut? Kamu pikir tempat ini balai desamu apa? Enyah kau dari sini. Qiyu Ming. Kamu pulanglah dulu. Jangan ikut campur urusan di sini. Tenang saja, aku punya hak untuk ikut rapat ini. Punya hak lelucon macam apa ini? Mana satpam-satpam?
Ini adalah data grup Lu hingga saat ini. Situasi kepemilikan saham pada pukul 3 sore. Sejak kemarin, aku sudah memborong besar-besaran saham grup Lu. Kebetulan sekali, ada orang yang melihat harga saham grup melonjak. Lalu diam-diam menjual semua saham di tangan mereka. Makanya, sekarang aku memegang 56% saham grup Lu. Dan sudah menjadi pemegang saham paling besar di sini. Coba katakan apa aku berhak ikut rapat direksi ini. Kalian benar-benar berani menjual semua saham kalian. Apa kalian tidak merasa bersalah pada Tuan Besar Lu? 56% saham grup Lu. Itu setidaknya butuh dana ratusan miliar. Gadis dari kampung sepertimu. Dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Apa aku harus lapor padamu kalau aku punya banyak uang? Sudahlah. Mari kita lanjutkan. Pembangunan resor liburan Yunsi tetap dilanjutkan. Tapi lokasinya dibangun di sebelah kota kuno Yunsi. Rencana renovasi kota kuno Yunsi juga terus dijalankan. Aku percaya pada Presdir Lu. Cih, gampang sekali kau bicara. Kau pikir grup Lu ini sama dengan dua toko kecilmu yang kumuh itu. Menjalankan dua proyek secara bersamaan. Pasti akan membuat arus kas kita bermasalah. Biarpun kau seperti ini. Dan mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Apa hakmu untuk menentukan masa depan perusahaan ini? Untuk masalah arus kas tentu saja kita mengandalkan saham yang lain yang sudah naik begitu tinggi. Kau tinggal menjualnya sedikit lagi. Saham di pasaran kan sudah habis kau borong semua. Sekarang cuma tersisa 40% saham titipan di tanganku. Lalu apalagi yang mau dijual? Kalau tebakanku tidak salah, kau ini memegang saham atas nama Presdir Lu kan? Karena kau cuma mewakili. Serahkan kembali saja pada Presdir Lu. Sebagai alat tukarnya, aku juga akan memberikan 56% sahamku ini padamu. Nona Qiyu, apa ucapanmu barusan itu sungguhan? Tentu saja. Kontrak pengalihannya sudah saya dapatkan. Cih, ini adalah saham milikmu. Saya tidak bisa menerimanya. Direktur Lu. Saya hanya mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Karena pemegang saham terbesar sudah angkat bicara, mari kita mulai pemungutan suara. Xinghe, apakah kamu juga berpikir begitu? Ibu melakukan ini semua demi kamu dan perusahaan. Ibu mulai sekarang tidak perlu lagi mencampuri urusan perusahaan. Nikmati saja masa tua ibu di rumah dengan tenang. Dengan suara lebih dari separuh dan persetujuan dari pemegang saham terbesar, maka orang ini resmi diberhentikan. Saya mengumumkan Lu Xinghe kini memegang saham grup Dulu, dengan sangat sukses, dan berhak menjadi direktur utama grup Dulu yang baru. Direktur Lu, Anda sudah bisa turun dari jabatan Anda. Baiklah, kita lihat saja nanti satu persatu. Aku butuh kamu untuk menyelidikinya. Inikah hasil penyelidikanmu? Aku memang sudah menyelidikinya. Tapi aku sama sekali tidak menemukan apa-apa. Dia itu cuma bos kecil biasa. Mana ada bos kecil yang bisa menipu uang tunai ratusan miliar darinya? Hei, bukan aku. Qiyu Miao. Terima kasih sudah membantuku merebut kembali saham perusahaan. Tidak masalah. Membantumu sama saja dengan membantu para penduduk kota kuno Yunsi. Oh. Ternyata bukan karena aku ya, di sini ada banyak orang loh. Memangnya kenapa? Lagi pula cepat atau lambat aku akan mengumumkannya kepada mereka, bahwa kamu adalah tunangan dari seorang Lu Xinghe. Kalau begitu aku akan melamarmu, sampai kamu setuju. Bos Hu, semua penduduk desa sudah diberitahu dan sudah mengerti. Oh. Oh, masih ada beberapa keluarga yang belum diberitahu. Aku akan pergi ke sana lagi. Aku sangat penasaran dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu. Lagi pula seingatku saham perusahaan ini selalu menjadi rebutan banyak orang. Bagaimana bisa kamu membeli saham sebanyak ini hanya dalam waktu 1 hari? Uang itu peninggalan bibiku. Soal bagaimana aku bisa membelinya, kamu tidak perlu ikut campur. Baiklah kalau begitu. Aku tahu kamu punya banyak rahasia. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa memberimu waktu untuk pelan-pelan bercerita kepadaku. Astaga, Qiyu Miao, bos Lu, kalian ada di sini juga rupanya.
Terima kasih banyak atas bantuannya soal masalah kemarin. Aku sudah yakin Bos Lu pasti bisa membantu kita menyelesaikannya. Kan sudah kubilang pada mereka, Bos Lu dan Qiu Miao itu pasangan yang sangat serasi. Percayalah padaku. Benar sekali Bibi Wang. Cepatlah pergi menjemput cucumu pulang sekolah. Oh iya benar juga. Sampai jumpa Bibi Wang. Lihat kan. Sudah kubilang kita berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Xinghei, kamu kenapa Xinghei? Bos Qiu. Ini obatnya. Penyakit lama Bos Lu kambuh lagi. Setelah minum obat keadaannya pasti akan membaik. Ya ampun. Bos Lu terlalu kelelahan mengurus masalah perusahaan 2 hari ini. Bos Qiu, untung saja ada kamu di sini. Penyakit sakit kepalanya ini sebenarnya kenapa? Kudengar saat masih kecil dia mengalami kecelakaan. Kepalanya terluka karena ledakan. Dia harus minum obat tepat waktu. Kamu pulang dan istirahatlah dulu. Biar aku yang merawatnya di sini. Biarkan kenangan itu jatuh dan berubah menjadi debu. Dengan tenang. Dalam diam. Duniaku. Langit dan bumi aku mampu melaluinya. Di mana Qiu Miao? Kemarin aku terus berada di sini, tapi pagi ini aku sama sekali tidak melihat Bos Qiu. Bos Lu, kebersamaan kita belakangan ini membuatku sangat bahagia. Hiduplah dengan baik. Kuharap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bos, kita mau pergi kemana? Bandara Internasional. Di mana Bos Qiu? Bos Qiu sudah pergi sejak pagi. Dia bilang mau bepergian jauh. Dia bilang tidak mau masuk. Nona Qiu, tuan muda yang sedang menunggumu. Pada akhirnya aku tetap tidak bisa kabur. Nona, ayo cepat duduk. Presdir Xiao, mari kita langsung ke intinya saja. Aku ingin semua saham grup Lu yang ada di tangan Presdir Xiao. Bagaimana kau bisa tahu aku punya saham grup Lu? Aku hanya mencari tahu sedikit. Hebat juga kau. Tapi saham di tanganku ini benar-benar tidak bisa dilepas. Kalau Nona Qiu mau mengandalkan 2 toko di kota kuno Yunxi itu, sepertinya kau tidak akan mampu membelinya. Ini adalah cek bank Swiss senilai 10 miliar. Ya ampun Nona Qiu. Presdir Qiu berani keluar modal besar ya? Tapi kenapa aku harus menyetujui tawaranmu? Presdir Xiao, sejak sebulan yang lalu, kau sudah mulai terus memborong saham keluarga Lu. Pasti tujuannya untuk menunggu sampai berita tentang hotel resort kali ini diumumkan, lalu meraup untung besar saat harga sahamnya melonjak tajam. Pintar sekali kau. Pandangan Presdir Lu memang sangat tajam. Jadi demi mencari uang, kau pasti setuju dengan tawaranku ini. Benar, tawaran Nona Qiu memang tidak bisa aku tolak.
Sepakat. Dia sedang bersama. Apa syaratnya? Kau juga menyukaiku. Cih, Nona Sun sangat cantik. Bagaimana permintaanku tidak berlebihan kan? Kalau begitu kau boleh menolaknya. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Aku juga tidak akan setuju. Siapa yang mau setuju duluan? Rebut dulu tahta itu baru kita bicara lagi. Kenapa? Kau mau kabur dari pernikahan ya? Tidak kusangka Sanwu bisa menabung uang sebanyak ini. Kau menyuruh orang ke bandara untuk menangkapku ya? Hei, kok dibilang menangkap sih? Seharusnya menjemput tunanganku pulang. Aku ini orangnya, paling suka sesuatu yang sulit dikendalikan. Semakin melawan aku akan semakin suka. Lapar tidak lapar. Minggu depan kita menikah, mau kabur pun kamu tidak akan bisa. Nanti balas pesanku ya oke. Menikah boleh saja. Kalau kamu mati sial karenaku jangan salahkan aku ya. Untungnya juga, pernikahan ini bisa membuat Xing He mengubur niatnya untuk menikahiku. Ayah, minggu depan aku menikah loh. Oh, begitu. Kamu sudah dewasa. Ayah tidak akan memukulmu lagi. Ayah tidak akan datang ke pernikahanmu. Asik. Cih. Benar-benar pantas disebut satu keluarga. Semuanya sama-sama tidak waras. Ini gaun pengantin yang disiapkan untukmu, pakailah. Kenapa ayahmu kelihatan galak sekali? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Berani-beraninya bocah itu bermain api, bikin aku emosi setengah mati. Aduh, redakan dulu amarahmu, tenangkan dirimu. Setidaknya semua saham saat ini masih ada di tangan Lu Xing He. Asalkan kita bisa membereskannya. Bukankah grup Lu ini pada akhirnya akan menjadi milik kita juga? Semua yang seharusnya menjadi milikku akan kurebut kembali. Xing He, kamu akhirnya tahu jalan pulang ya? Ibu sedang bicara denganmu, kamu tidak dengar ya? Ada apa ibu? Ibu cuma takut kamu tidak tahu betapa liciknya hati manusia. Orang-orang di luar sana pasti punya niat tersembunyi. Aku sudah dewasa. Aku punya kemampuan untuk menilainya sendiri. Ibu melakukan ini juga demi dirimu, demi kebaikan seluruh grup Lu. Katanya demi kebaikanku, mulai sekarang kamu diam saja di rumah. Urusan kedepannya biar aku sendiri yang putuskan. Anak ini sudah mulai berani melunjak. Kalau begitu akan kupatahkan sayapnya. Lalu apa rencanamu? Siapkan satu jalan kematian untuk keluarga Lu. Tuan Lu. Undangan pernikahan dari Xiao Qi. Undangan pernikahan Xiao Qi. Lalu bagaimana dengan Qiyu Miao? Apakah sudah ada kabar? Belum ada sama sekali. Apa menurutmu bos Qiyu sengaja menghindar darimu? Aduh, Xiao Qi saja sudah mau menikah. Kapan Tuan Lu kita ini akan menyusul? Tuan Lu sudah ketemu. Ketemu apa? Bos Qiyu pengantin wanita di undangan itu siapanya dia? Ini undangan pernikahan dari keluarga Xiao. Aneh sekali. Sejak kapan bocah Xiao Qi itu punya pacar? Undangan pernikahan Xiao Qi. Benar. Hahaha. Bocah Xiao Qi ini berani-beraninya memberi Xing He hadiah sebesar ini. Pengantin wanitanya ternyata Qiyu Ming. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini benar-benar pandai menyembunyikan diri.
Tapi kebetulan sekali biarkan saja mereka saling membunuh. Pantas saja Tuan Lu begitu tergila-gila padamu. Aku saja hampir jatuh hati. Inikah alasanmu memintaku menikah denganmu? Benar sekali merebut miliknya. Membuatku sangat bahagia. Dasar sekumpulan bocah ingusan, menganggap pernikahan seperti main rumah-rumahan. Apa kamu tahu apa saja yang sudah kualami? Kamu sama sekali tidak berhak menilaiku. Heh. Siapa wanita cantik itu? Dia tunanganku. Pasangan yang sangat serasi. Saat kalian menikah nanti kami pasti akan datang. Tentu nanti undangannya pasti akan kuberikan padamu. 18 tahun. Setiap kali aku memejamkan mata, kejadian hari itu langsung terbayang di depan mataku. Aku yakin aku tidak salah lihat. Itu pasti dia. Tapi, kenapa setelah 18 tahun berlalu, dia sama sekali tidak menua? Aku mau gosip sedikit nih. Kenapa tuan kalian itu rasanya agak aneh ya? Bukan cuma aneh tahu, tapi benar-benar mengerikan. Aku dengar-dengar ya. Nyonya dan tuan menghadiri sebuah pesta 18 tahun yang lalu. Lalu terjadi ledakan besar di acara itu. Nyonya tewas di tempat kejadian, dan wajah tuan juga hancur terbakar. Semenjak saat itu, tuan tidak pernah lagi keluar rumah. Sifatnya pun berubah drastis. Dia jadi sering memukuli tuan muda. Ya ampun. Ternyata tuan muda itu orang yang sangat malang ya. Ini semua gara-gara aku. Kak Ludo, kamu kenapa? Aduh, salahku terlalu banyak bicara. Kamu memang paling pintar main trik ya, mendua sana-sini. Hari ini Kak Lu pasti akan melihat kedok aslimu. Tentu saja dong. Setelah kamu menikah dengan Xiao Qi nanti, Kak Lu pasti akan berubah pikiran. Dan mau menikah denganku. Selamat datang semuanya di acara pernikahan pasangan pengantin kita Xiao Qi dan Qiyu Miao. Presdir Xiao, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu ya. Bocah Lu Xinghe itu sudah datang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan tontonan yang menarik. Bibi Sun, dengan begini Kak Lu akan sadar. Kalau Qiyu Miao itu cuma perempuan rendahan yang bisa diinjak-injak siapa saja. Tenang saja, Xinghe itu milikmu. Iya. Aku juga tidak tahu kapan perempuan rendahan itu mulai merayunya. Xiao Qi. Oh, mungkin saja. Mereka menikah karena hamil duluan. Kepada mempelai wanita Nona Qiyu Miao, apakah Anda bersedia menerima Tuan Xiao Qi sebagai suami Anda? Saya bersedia. Saya tidak setuju. Datang juga kamu, aku sampai takut kamu tidak datang. Presdir Lu. Pulanglah. Kesepakatan kita sudah berakhir. Kesepakatan. Qiyu Ming. Katakan padaku apakah Xiao Qi cukup? Bukan. Aku melakukannya dengan sukarela. Kamu. Dengar itu. Aku melakukannya dengan sukarela. Kenapa? Kenapa kamu harus menikah dengannya? Padahal jelas-jelas kita Lu Xinghe. Jangan bersikap kekanak-kanakan lagi. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah berjanji untuk menikah denganmu. Pergilah. Jadi semuanya hanya sandiwara belaka. Kan? Iya. Lu Xinghe, relakanlah. Aku tidak bisa mencintaimu. Kenapa kamu tidak bisa mencintaiku?
Kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu mau tidur denganku? Karena aku hanya menginginkan tubuhmu untuk mencari sensasi baru. Setelah bosannya sudah tidak ada artinya lagi. Aku tidak percaya kamu bukan wanita murahan seperti itu. Kamu pasti punya alasan tersembunyikan. Memangnya kamu sangat mengenalku? Lu Xinghei, kita baru saling kenal belasan hari. Atas dasar apa kamu berani bilang cinta padaku? Sekarang aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu pernah mencintaiku? Selalu saja dalam sekejap mata. Harus melepaskan segalanya. Gu Xinghei. Orang ini kuserahkan padamu. Apa kamu sudah tidak menginginkannya? Hadirin sekalian. Mengingat perilaku tidak senonoh Nona Qiu Miao sebelum pernikahan, aku Xiao Qi tidak sudi menikahinya. Dengan ini aku umumkan, pernikahan ini dibatalkan. Aku tidak ingin sadar. Dan aku juga tidak bisa. Kamu kenapa? Xinghei, astaga Xinghei. Apa ini perbuatanmu? Aku sama sekali tidak melakukan apapun. Kalau begitu Tuhan benar-benar memihakku. Kamu. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu. Aku tahu aku tidak akan bisa lari. Syukurlah aku memilihmu. Bangunlah. Aku mencintaimu. Apa kamu dengar aku mencintaimu? Aku ingin mencintaimu. Jinghei. Su Miao, dasar kau kakak dari perempuan jalang itu. Ada apa ini? Cepat lepaskan dia pergi sana. Jinghei, bangunlah. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Jinghei. Pak Lu mengalami kesedihan yang mendalam, ditambah dengan penyakit lamanya. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia harus beristirahat total selama belasan hari. Terima kasih dokter. Xinghei. Maafkan aku. Karena membuatmu terseret dalam kekacauan ini. Aku hanya ingin membuatmu menyerah. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kamu yang bernama Qiu Miao, bagaimana dia bisa mendapat kabar? Anak itu sudah aku kurung. Keluar dan biarkan pintunya terbuka. Nona Qiu, aku punya satu pertanyaan untukmu. Tolong jawab dengan jujur. Dia ternyata mengenaliku, bagaimana bisa? 18 tahun yang lalu apakah kamu ada di pesta perjamuan itu? Dari raut wajahmu aku sudah tahu jawabannya. Selama 18 tahun ini, aku tidak bisa melupakan hari itu, ledakan itu. Yang menewaskan istriku. Dan membuatku menjadi cacat seperti sekarang ini. Ternyata hari itu kamu juga ada di sana. Mengapa setelah 18 tahun kamu masih terlihat sama persis seperti dulu? Maafkan aku. Aku tidak bisa mengatakannya. Tidak apa-apa. Tujuanku datang hari ini juga bukan untuk mencarimu. Aku hanya ingin tahu penyebab sebenarnya dari ledakan itu. Apa maksudmu? Bukankah ledakan itu terjadi karena kebocoran gas? Ledakan itu adalah ulah manusia, tapi kenapa? Selama 18 tahun ini aku hanya berhasil menyelidiki bahwa ledakan itu disengaja. Siapa sebenarnya pelakunya? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu pelakunya pasti bukan kamu.
Karena tunanganmu juga tewas dalam ledakan itu. Walaupun ledakan itu bukan aku yang menyebabkannya, tetapi itu terjadi gara-gara aku. Gara-gara kamu. Apa maksudnya? Jika aku memberitahumu, aku harap kamu bisa merahasiakannya. Baik. Aku bersumpah demi arwah mendiang istriku. Aku tidak akan pernah membocorkannya kepada pihak ketiga. Karena ini adalah kutukanku. Bukankah kamu penasaran, mengapa setelah 18 tahun aku masih terlihat begitu muda? Inilah kutukanku. Setiap kali aku jatuh cinta pada seseorang, takdir akan merenggutnya dari sisiku, merenggut mereka satu persatu. Kutukan omong kosong macam apa itu? Aku sama sekali tidak percaya. Aku cuma percaya ledakan itu disengaja. Apa kamu sudah menyelidiki Sunru? Sunru. Iya. Waktu itu dia juga ada di lokasi kejadian. Lagi pula dia kan ibu angkatnya Lu Xinghe. Aku tidak punya alasan untuk mencurigainya. Mungkin aku saja yang terlalu banyak pikiran. Tapi rasanya ini agak menargetkan Lu Sun. Nona Siu. Kalau kamu ingat sesuatu lagi, tolong hubungi aku. Soal urusanmu dengan Lu Xinghe, aku bisa jamin Laoki tidak akan membuat keributan lagi. Tidak perlu, tujuannya sudah tercapai. Dia tidak akan ribut lagi. Pergilah. Temani saja dia mengobrol. Baik. Into. Your Dancing King Sing. Sunru. Demi keselamatanmu, aku harus meninggalkanmu. Nona Chen, sepertinya Anda hamil. Apa hamil? Tidak mungkin. Sebelumnya sudah mencoba selama puluhan tahun tapi tidak pernah berhasil. Tidak mungkin salah. Coba lihat hasil pemeriksaannya. Usianya kira-kira belum ada 1 bulan. Ini anak Xinghe. Xinghe. Demi anak kita, kamu harus tetap hidup dengan baik. Aku akan mencari cara untuk mematahkan kutukan ini lalu kembali mencarimu. Tunggulah aku. Aku ibunya, keluarlah kalian. Xiaoqi benar-benar sangat membantu kali ini. Bocah Lu Xinghe itu sekarang sakit parah begini. Mari kita lihat bagaimana dia bisa melawan kita. Sekarang kita belum boleh membiarkannya mati. Pihak Dewan Direksi nanti bisa curiga. Lebih baik aku terus saja berpura-pura menjadi ibu yang baik. Dan merawatnya dengan baik. Ini obat penenang yang kubeli di pasar gelap. Aku tidak menyimpannya. Nak. Ibu juga tidak rela membiarkanmu mati. Lebih baik kamu tetap di rumah seperti ini saja. Tuan muda sedang lemah, butuh banyak istirahat. Karena dia sudah sembuh, tidak ada yang boleh masuk. Baik. Nyonya Qiangyao, anak Anda sangat sehat. Terima kasih dokter. Apakah tangan Anda perlu diperban? Aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Xinghe, apa kamu baik-baik saja? Anak kita sangat sehat. Belum sembuh. Apakah ini karena ini rambut putih?
Untungnya kutukanku sudah menghilang. Aku bisa kembali mencarimu. Ibu. Keluarkan aku. Tolong. Bos, kamu sudah kembali. Aku kangen setengah mati padamu. Sudahlah, aku kan sudah kembali. Kamu sudah pergi lebih dari 1 bulan, tanpa ada telepon sama sekali. Ngomong-ngomong, apakah Direktur Lu pernah kemari? Aku tidak bisa menghubunginya. Sudah lebih dari 1 bulan tidak bertemu Direktur Lu. Tapi asisten kecilnya itu lumayan sering datang. Bisakah kamu menghubunginya? Song, Bos Song. Kenapa kamu baru kembali? Aku sudah sangat lama mencarimu. Sudahlah, mandilah sampai bersih. Semenjak kalian pergi, aku langsung dipecat oleh perusahaan. Di mana Direktur Lu? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Xing He. Bukankah kamu yang merawatnya di rumah sakit? Hari itu setelah selesai bekerja aku kembali ke rumah sakit. Bangsalnya sudah kosong. Oh iya, dokter bilang ada seorang wanita yang menjemputnya. Aku pikir kamu yang membawanya pergi. Tidak, aku pergi ke luar negeri sendirian. Aduh, lalu Presdir Lu pergi kemana ya? Teleponnya juga tidak diangkat. Di kantor dan di rumah juga tidak ada. Mungkinkah itu Qin Ziyu? Sepertinya bukan. Nona Qin belakangan ini juga mencari Presdir Lu. Apakah terjadi sesuatu pada Presdir Lu? Bos. Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja, Xing He. Kau jangan sampai celaka. Aku dan anakku sudah kembali. Bukankah kamu pergi ke luar negeri? Tidak kusangka aku masih bisa melihatmu. Aku kembali untuk mencari Qing He. Apakah kamu tahu di mana Lu Qing He? Apakah kau sedang mencurigaiku atau Xiao Qi? Pasti putramu Xiao Qi yang melakukannya. Di seluruh kota Linhai, Presdir Lu hanya punya satu musuh ini saja. Xiao Qi sudah lama kukirim ke Amerika. Aku tidak ingin dia terlibat dalam pusaran masalah ini lagi. Membiarkannya pergi lebih awal adalah hal yang baik. Berarti bukan Xiao Qi juga. Xing He. Kamu ada di mana? Apakah kamu sedang marah padaku? Dan sengaja menghindariku? Meskipun aku tidak tahu di mana Lu Xing He berada. Tapi akhir-akhir ini aku terus menyelidiki Sunru. Tebakanmu tidak salah, dia memang mencurigakan. Sunru, ayo kita pergi ke kediaman keluarga Lu. Presdir Jiao, aku bukan asisten khusus lagi. Aku tidak bisa masuk ke kediaman keluarga Lu. Terakhir kali aku ke sana aku tidak dibukakan pintu. Ini pasti ada yang tidak beres. Biar aku saja yang mengantar kalian ke sana, sebagai teman lama. Sunro tidak punya alasan untuk menolak menemuiku. Dulu tidak ada begitu banyak pengawal di sini. Xing He pasti masih ditahan di kediaman keluarga Lu. Tuan Xiao, tamu yang sangat langka. Angin apa yang membawa Anda kemari? Dan siapa orang ini? Oh, tidak ada apa-apa. Hanya saja ada beberapa masalah dan aku ingin meminta petunjuk darimu. Aduh, Tuan Xiao, Anda terlalu sungkan. Urusan masa lalu tentang perusahaan Xiao Anda tidak akan saya lupakan begitu saja. Apalagi yang bisa saya bantu, silakan duduk. Ini hanya tentang beberapa kejadian di masa lalu. Usiaku sudah tua, dan ingatanku sudah mulai menurun. Jadi aku ingin datang dan bertanya padamu. Katakanlah, ada urusan apa? 18 tahun yang lalu, di acara perjamuan itu. Ledakan di perjamuan 18 tahun yang lalu. Bukankah dia datang untuk mencari Xing He? Kenapa pria tua ini malah menanyakan masalah ini terlebih dahulu? Untuk apa Anda menanyakan hal ini? Semuanya sudah berlalu selama 18 tahun. Siapa yang masih mengingatnya? Sungguh mengerikan. Itu adalah kenangan yang sangat menyedihkan. Selama 18 tahun ini, aku terus menyelidiki kasus ini. Dan tidak pernah menemukan petunjuk baru. Sampai baru-baru ini. Baru-baru ini kenapa? Jangan mencoba untuk bertingkah misterius. Sebelumnya aku melacak sebuah rekening perusahaan yang membeli bahan peledak itu tidak pernah aktif selama 18 tahun. Sampai baru-baru ini, rekening itu tiba-tiba kembali masuk. Dan lokasi masuknya ada di kota Linhai. Aku tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Apa hubungannya semua ini dengan keluarga Lu kami? Anda juga sadar ini menyangkut keluarga Lu. Jangan-jangan kau sudah tahu, kalau ledakan tahun itu ada yang sengaja merencanakannya. Tidakkah kau ingin membalas dendam untuk Lu Zi? Aku rasa Anda benar-benar sudah gila. Pantas saja selama 18 tahun tidak pernah keluar rumah. Kemari geledah dia. Hahaha, aku sudah gila. Coba kau lihat siapa dia. Bukannya kau pergi ke luar negeri? Kenapa sekarang kembali lagi? Bagaimana kau tahu aku pergi ke luar negeri? Kau menyelidikiku di mana Lu Xing He?
Kau ini benar-benar lucu. Hari itu setelah kau membawanya ke rumah sakit, kau langsung menghilang begitu saja. Aku tidak mencarimu untuk menuntutnya. Malah kau yang sekarang mencariku. Kalau Lu Xinghe tidak ada di sini, lalu kenapa ada begitu banyak pengawal di sini? Xinghe ini aku. Qiu Miao, aku sudah kembali. Apa kau mendengarnya? Kemarilah. Ini adalah kediaman keluarga Lu. Jangan berani berbuat lancang di sini. Pengawal usir dia. Tunggu dulu Senru. Apa kau benar-benar tidak mengenalinya? Dia. Bukankah dia cuma jalang yang menggoda direktur? 18 tahun yang lalu dia juga ada di pesta anggur itu. Apa? Tolong. Berkumpul. Tolong selamatkan aku. Apa? Dia ada di lokasi kejadian. Benar dia ada di sana. Lalu kenapa kalau dia ada di sana? 18 tahun yang lalu dia cuma bocah ingusan. Memangnya apa yang dia tahu? Apa kau benar-benar tidak mau bicara? Kalian ini sungguh konyol. Tiba-tiba datang ke keluarga Lu untuk mencari ribut tanpa alasan. Kau pikir keluarga Lu bisa ditindas begitu saja? Sedikit-sedikit selalu membawa nama keluarga Lu. Lu Xinghe sudah menghilang selama 1 bulan. Tapi aku tidak melihat kau melakukan apa-apa. Kalau begitu sepertinya kau memang berguna. Lu Xinghe sebenarnya ada di mana? Kalau memang aku, kenapa rupanya Lu Xinghe itu putraku? Dia sampai muntah darah karena emosi melihat kelakuan kalian di acara pernikahan. Sebagai ibunya wajar saja kalau aku. Presiden Direktur Lu, apa Anda ada di dalam? Dasar kau ini. Kesehatanmu sedang tidak baik, istirahatlah. Apa yang sudah kau lakukan pada Xinghe? Maksudmu apa? Apapun yang kulakukan pada putraku sendiri. Bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Silakan pergi. Presiden Direktur Sun, saya pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Kurasa Anda juga pasti akan membalaskan dendam Presiden Direktur Lu dan istrinya, kan? Sunru ini benar-benar bukan orang sembarangan. Xinghe pasti sedang disembunyikan olehnya. Xinghe. Kamu ada di mana? Kota Linhai ini begitu luas. Di mana dia bisa disembunyikan? Xinghe, kamu harus baik-baik saja. Hei, kalian lihat kepala pelayan Zhou tidak? Tapi ini sangat aneh. Ada keributan sebesar ini. Kepala pelayan malah tidak ada di rumah. Kepala pelayan Zhou dan Presiden Direktur Sun biasanya tidak pernah terpisahkan. Apa mungkin dia ada urusan yang jauh lebih penting? Xinghe. Kita bisa mencari petunjuk darinya. Mungkin kita bisa membongkar kasus ledakan itu dari dirinya. Aku ada di mana ini? Tuan Muda Lu. Ini adalah rumah lama milik Presiden Direktur Sun. Sudahlah, kau tidak perlu berontak lagi. Menurutku lebih baik kau diam dan patuh saja. Xinghe sayang, kamu sudah sadar ya? Ibu, sebenarnya apa yang ingin ibu lakukan? Kenapa ibu memperlakukanku seperti ini? Ibu melakukan ini murni demi kebaikanmu. Coba lihat saat kamu bersama Qiu Miao itu. Kamu sampai pingsan dan muntah darah berkali-kali. Ibu hanya tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk padamu. Demi kebaikanku. Apa kata Qiu Miao itu benar? Ibu cuma mengincar saham di tanganku, kan? Apa maksudmu ibu mengincar sahammu? Dulu ibu berjuang bersama ayahmu membangun perusahaan ini. Itu semua memang pantas ibu dapatkan. Ibu sudah mengurus grup Lu selama bertahun-tahun. Masa ibu tidak berhak memintanya? Sudahlah, percuma bicara banyak denganmu. Ini surat perjanjian pengalihan saham. Cepat tanda tangani, aku tidak mau.
Kau tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Kalau begitu kau diam saja terus di sini. Padahal beberapa tahun lagi ibu bisa mengumumkan kalau penyakit lamamu sudah sembuh. Dan semua milikmu secara otomatis akan menjadi milik ibu. Tapi sayang sekali, kau tidak akan pernah bisa bertemu dengan gadis kesayanganmu lagi. Qiyu. Apa yang ibu lakukan pada Qiyu Miao di mana dia? Tanda tangani ini kalau kau sudah tanda tangan ibu akan biarkan kalian bertemu. Benarkah? Tentu saja ibu ini kan ibumu. Kalau kau bahagia ibu pasti ikut senang. Setelah kau tanda tangan kalian mau menikah juga boleh. Atau pindah ke luar negeri pun terserah. Ibu tidak akan berkomentar. Xinghei. Ibu cuma berharap grup lu bisa menjadi semakin sukses. Kalau kau mau mengejar kebahagiaanmu sendiri, ibu tidak akan menghalangimu. Baiklah. Aku pergi. Asal kau tahu saja ya. Beberapa hari lagi aku akan menjadi manajer umum di perusahaan ini. Nanti aku akan mempromosikanmu menjadi asisten manajer umum. Bagaimana kau mau kan? Ih, menyebalkan, aku tidak percaya. Bukannya manajer umumnya itu direktur lu. Ah, bocah bodoh itu. Sekarang dia harus patuh padaku. Direktur lu sudah sebulan lebih tidak datang ke kantor. Kudengar dia pergi ke luar negeri. Apa kau pernah bertemu direktur lu? Kata siapa dia pergi ke luar negeri? Kemarin dia masih membahas soal penyerahan jabatan manajer umum denganku. Asal kamu tahu ya, asalkan kamu ikut denganku. Aku tidak akan membuatmu rugi. Akhirnya ketangkap juga kau ya, sudah kuduga pasti kau pelakunya. Terima kasih untuk kali ini ya, lain kali kalau ada waktu kutraktir kau makan. Bos Qiyu, lokasinya sudah kukirim padamu. Urusan perusahaan akan aku yang urus. Kau pergilah dan hancurkan semua barang di ruangan itu sampai bersih. Si rubah tua Xiaozan itu sudah mulai curiga. Jangan sampai dia menemukan kelemahan kita. Tenang saja, aku berangkat sekarang. Bu Bos, sudah lama tidak berjumpa ya? Xiao Zhao. Sedang apa kau kemari? Datang untuk membongkar kedokmu. Tangkap dia, hei kau. Aku ini anak buah Bos Sun. Kau cari mati ya? Yang kucari justru Bos Sun dan Xinghei. Oh, telanjang. Kembalilah. Jangan menakutiku. Kesepian. Di mana Xinghei? Kau sembunyikan di mana dia? Bos lu tentu saja ada di kediaman keluarga lu. Omong kosong, kediaman lu sudah kami datangi. Heh, kalian menuduhku menculik bos lu tanpa bukti sama sekali. Mana buktinya? Bocah bodoh sepertinya. Sekarang adalah milikku. Siapa yang bilang dia pergi ke luar negeri? Kemarin dia masih bicara padaku soal penyerahan jabatan manajer umum. Berani-beraninya kau menyadapku. Tapi memangnya rekaman ini bisa membuktikan apa? Apa bisa membuktikan kalau aku yang menculiknya? Aku tidak percaya kau bisa melakukannya tanpa celah sedikit pun. Katakan semuanya. Bos Sun. Ada keperluan apa? Ada beberapa hal yang ingin kuberitahukan pada kalian. Lu Xinghei yang juga merupakan bos lu kalian. Dia sudah mengalihkan seluruh saham grup kepadaku. Dan melepaskan jabatan direktur utama. Ah, mana mungkin. Bukankah bocah Lu Xingheng itu sudah pergi ke luar negeri? Aku sudah tidak percaya pada Lu Xinghei. Bocah ini sudah menghilang lebih dari 1 bulan tanpa kabar sama sekali. Bukan begitu Pak Wang, maksudmu Bu Sun membohongi kita? Aku ingin mendengar bocah Xinghei itu mengakuinya sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui hal ini. Benar juga, untuk masalah sebesar ini, tentu saja pihak yang bersangkutan harus hadir. Xinghei, keluarlah. Direktur Lu sudah kembali. Xinghei, apakah yang dikatakan ibumu itu benar? Kalian semua sudah melihatnya. Direktur Lu sendiri yang mengalihkannya kepadaku. Hari ini aku hanya ingin memberitahukan kepada jajaran Dewan Direksi. Mulai besok aku akan resmi mengambil alih grup ini. Selamat Bu Sun.
Grup Lu di bawah kepemimpinan Anda, pasti akan semakin maju dan sukses. Bahkan masuk 100 besar dunia pun tinggal menunggu waktu saja. Grup Lu. Nama itu terdengar agak canggung. Sebut saja Grup Sun. Hah? Kita bekerja sama untuk mengambil alih bisnis keluarga Lu. Kalau begitu kamu tidak boleh setuju. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Singhei, kabarmu cepat juga ya. Singhei baru saja pulang dan langsung datang kemari. Kamu kemana saja? Kenapa aku tidak bisa menemuimu lagi? Sekarang aku sudah ada di sini. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu terluka? Apakah kamu akan pergi lagi? Sangat mengharukan ya. Singhei, aku sudah menepati janjiku padamu. Sekarang pergilah bawa kekasihmu ini. Tempat ini bukan lagi milik keluarga Lu. Ibu, nenek, cucu. Tidak kusangka kasih sayang ibu dan anak selama bertahun-tahun ini. Pada akhirnya tidak sebanding dengan saham bernilai puluhan miliar ini. Kasih sayang ibu dan anak. Cih. Kalau bukan demi hari ini, aku mana sudi menjadi ibu dari anak cengeng sepertimu. Baiklah. Hari ini aku Lu Singhei resmi memutuskan hubungan denganmu Sunru. Sen Miao. Syukurlah kau tidak apa-apa. Aku menyerah dengan keluarga ini. Ayo kita pergi dari sini. Apakah kau tidak ingin tahu, siapa pembunuh yang telah menewaskan orang tuamu? Apa katamu? Yang menewaskan orang tuaku, ledakan pada tahun itu adalah unsur kesengajaan. Dan dalang dibalik semua itu adalah Sunru. Bocah, apa maksud ucapanmu itu? Xiao Ru yang melakukannya. Keluarga Xiao kalian ini benar-benar suka ikut campur. Sudah lancang menerobos masuk ke kediaman keluarga Lu. Beraninya kalian bicara sembarangan dan memfitnah Presdir Sun. Benar, kalau tidak kau jelaskan kami tidak akan melepaskanmu. Xiao Zhen di siang bolong begini. Tanpa bukti kau berani bicara omong kosong di sini. Kau mau bukti? Akan kuberikan buktinya. Bawa dia masuk. Lepaskan aku. Presdir Chen. Pelayan Zhou, bukti pembelian obat penenang di pasar gelap ada di sini. Di dalam ponsel ini, juga ada bukti pembelian bahan peledak 18 tahun yang lalu. Jelaskan pada kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua ulahnya aku cuma membantunya. Pelayan Liu. Pikirkan baik-baik sebelum kau bicara. Berani memfitnahku, kau akan menanggung akibatnya. Aku tidak tahu apa yang bisa dibuktikan oleh ponsel rongsokan ini. Karena kau tidak mau mengaku, kami terpaksa harus menyerahkanmu ke kantor polisi. Aku masih punya beberapa kenalan di kantor polisi. Xiao Zhen, kantor polisi itu bukan rumahmu. Kalau sudah sampai sana jangan asal bicara, pergilah. Ayo jalan Singhei. Kalau kematian orang tuaku benar-benar ada hubungannya denganmu, aku pastikan tidak akan melepaskanmu. Kiao Miao, kalian tunggu saja pembalasanku. Kepala Polisi Liu, lama tidak berjumpa, semoga Anda sehat selalu. Untuk orang semacam ini, kami dari grup Lu berharap Anda bisa menghukumnya seberat-beratnya tanpa ampun. Kepala Pelayan Zhou, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Aku sama sekali tidak boleh gagal. Presdir Qiu. Tolong temui Dr. Zhang dan siapkan sedikit obat. Aku berencana pergi meninggalkan Singhei untuk sementara waktu. Kalian sebenarnya mau pergi kemana? Ke luar negeri. Baiklah.
Sunru memang benar pembunuh pada masa itu. Lalu bagaimana kalau dia tidak mau mengaku? Lagi pula ini semua hanya sekadar bukti tidak langsung. Soal itu, Presdir Xiao. Sejujurnya aku tidak berharap pembunuhnya adalah Sunru. Aku takut Kak Xian akan sangat terpukul dengan kenyataan ini. Hal yang sudah berlalu biarlah menjadi masa lalu. aku sangat mengerti kekhawatiranmu, tetapi dendam ini tetap harus aku balas. Apa kamu sama sekali tidak ingin membalas dendam demi tunanganmu? Tentu saja aku ingin selama bertahun-tahun ini aku selalu hidup dalam rasa bersalah. Aku selalu berpikir bahwa akulah si pembawa sial yang membuat semua orang menderita. Namun sekarang setelah aku mengetahui kebenarannya, aku justru lebih ingin memikirkan nasib mereka yang masih hidup. Apa kamu tahu? Betapa aku sangat ingin menjalani hidup ini sekali lagi. Demi anak kita. Setelah semua urusan ini selesai, aku akan membawa Kak Xian pergi dari sini. Saat waktunya tiba terserah bagaimana caramu membalas dendam, aku tidak akan peduli lagi. Baiklah, aku sudah mengerti. Aku bisa kehilangan fokusku. Xinghe, aku pasti akan membawamu pergi. Pergi meninggalkan tempat penuh masalah ini. Apa aku sedekat itu dengan Bos Kiao? Kamu baru saja kembali tapi sudah menentukan tempat tujuanku. Xinghe, aku. Cuma bercanda kok. Asalkan bersamamu aku mau pergi kemana saja. Dasar nakal. Hei. Waktu awal kenal dulu entah siapa yang duluan nakal. Baiklah. Memang aku yang naksir kamu duluan. Kalau begitu ayo ikut aku. Masalahnya masih ada urusan perusahaan dan juga urusan grup. Tenang saja, kan ada Direktur Xiao. Kepala pelayan Zhou pasti akan langsung menerima hukumannya di tempat. Soal urusan grup dan lain-lainnya itu, semuanya hanya harta duniawi. Kalau kamu memang ingin menjadi seorang CEO, nanti aku akan membelikanmu salah satu dari 100 perusahaan terbesar di dunia. Kamu pasti cuma membual. Aku sama sekali tidak membual. Bibiku mewariskan uang yang sangat banyak untukku tahu. Kalau begitu kita bertiga bisa hidup nyaman seumur hidup. Kita bertiga. Apa kamu masih berniat membawa asisten khusus Lin ya?